Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Tasya dengan NIM S1230407. Yang di sini saya akan mempresentasikan tugas saya di mana di sini menunjukkan tentang simulasi likuidasi dan pembubaran persekutuan PT Indonesia Kendari. Presentasi ini akan membahas secara mendalam proses likuidasi dan pembubaran persekutuan PT Indonesia Kendari. Di sini saya akan menguraikan skenario fiktif, merancang distribusi kas yang adil, serta menganalisis fenomena likuidasi perusahaan swasta di Indonesia. Baik, di sini ada pengantar mengapa pembubaran persekutuan. Pembubaran persekutuan merupakan proses hukum dan administrasi yang kompleks, seringkali dipicu oleh berbagai alasan. Memahami motif dibalik pembubaran adalah kunci untuk mengelola proses likuidasi secara efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Di sini ada alasan umum pembubaran persekutuan yang dimana yang pertama itu ketidaksepakatan antar mitra, perbedaan visi, strategi atau manajemen dapat menyebabkan perpecahan yang tidak dapat diperbaiki. Yang kedua itu ada kematian atau penarikan mitra, yang dimana kehilangan mitra fungsi dapat mengganggu operasional dan keberlanjutan bisnis. Yang ketiga yaitu ada selesainya tujuan bisnis, yang dimana perusahaan yang dibentuk untuk proyek tertentu akan bubar setelah tujuan tersebut tercapai. Kemudian yang keempat itu ada kebangkrutan atau ketidakpuasan finansial, di mana kondisi keuangan yang memburuk dapat memaksa perusahaan untuk mengakhiri operasinya. Kemudian terakhir perubahan hukum atau regulasi, yang dimana peraturan baru dapat membuat model bisnis tidak lagi layak atau menguntungkan. Kemudian di sini proses pembubaran tidak hanya melibatkan aspek legal dan finansial, tetapi juga emosional bagi para pendiri dan karyawan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan komunikasi yang transparan sangat penting. Kemudian di sini ada profil perusahaan yaitu PT Indonesia Kendari, sebuah skenario fiktifnya yang dimana adalah perusahaan persekutuan yang didirikan pada tahun 2010 oleh 3 sekutu. Yang pertama ada Bapak Andi, kemudian Ibu Budi, dan Bapak Citra. Perusahaan ini bergerak di bidang distribusi produk pertanian di wilayah Sulawesi Tenggara dengan fokus pada komoditas unggulan seperti kakao dan kopi. Selama 8 tahun beroperasi, PT Indonesia Kendari telah membangun reputasi yang baik dan jaringan pelanggan yang luas. Namun pada akhir 2018 terakhir perbedaan pandangan yang signifikan di antara para sekutu mengenai arah strategis perusahaan, terutama terkait ekspansi ke sektor perkebunan kelapa sawit. Bapak Andi dan Ibu Budi ingin fokus pada pengembangan bisnis inti, sementara Bapak Citra berambisi untuk diversifikasi. Setelah serangkaian diskusi yang tidak membuahkan hasil, para sekutu sepakat untuk membubarkan persekutuan dan melikuidasi aset perusahaan secara sukarela. Kemudian di sini ada struktur persekutuan. Yang pertama itu Bapak Adi, 40% kepemilikan modal, fokus pada operasional dan logistik. Kemudian Ibu Budi, 35% kepemilikan modal, fokus pada keuangan dan administrasi. Dan yang terakhir Bapak Citra yaitu 25% kepemilikan modal, fokus pada pemasaran dan pengembangan bisnis. Selanjutnya di sini ada tahap likuidasi, proses dan tanggung jawab. Proses likuidasi PT Indonesia Kendari akan mengikuti langkah-langkah standar untuk memastikan semua aset terjual, kewajiban terbayar dan sisa modal terdistribusi secara adil. Penunjukan likuidator adalah langkah krusial untuk memastikan objektivitas dan efisiensi. Di sini yang pertama itu ada pengangkatan likuidator, yang dimana para sekutu menunjuk seorang likuidator independen yang bertanggung jawab penuh atas seluruh proses likuidasi. Likuidator akan bertindak sebagai wali amanat untuk kepentingan semua pihak. Kemudian yang kedua yaitu ada inventarisasi aset dan kewajiban, yang dimana melakukan pencatatan detail dan penelitian sesuai aset, penilaian semua aset, yang dimana ada tunai, piutang, persediaan, dan aset tetap. Dan kewajiban yang dimana ada utang dagang, pinjaman bank, dan gaji karyawan. Kemudian yang ketiga ada realisasi aset, yang dimana menjual semua aset non kas perusahaan untuk menghasilkan dana tunai. Ini termasuk penjualan persediaan, peralatan, kendaraan, dan pelunasan utang. Kemudian yang keempat yaitu ada pembayaran kewajiban, yang dimana melunasi semua utang perusahaan kepada kreditor sesuai dengan prioritas hukum yang berlaku seperti utang pajak, gaji karyawan, dan utang bank. Kemudian yang kelima yaitu ada distribusi sisa kas. Sisa kas yang tersedia setelah pembayaran
diberikan kepada para sekutu sesuai dengan porsi kepemilikan modal masing-masing. Dan yang terakhir yaitu ada pelaporan dan pembubaran resmi, yang dimana likuidator menyusun laporan akhir likuidasi dan mengajukan permohonan pembubaran resmi ke instansi terkait atau Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya yaitu ada realisasi aset, penjualan dan penilaian. Langkah pertama dalam proses likuidasi adalah mengubah semua aset non-kas menjadi uang tunai. Ini juga seringkali melibatkan penilaian yang cermat dan penjualan yang strategis untuk memaksimalkan nilai yang dapat diperoleh. Kemudian di sini ada daftar aset PT Indo Jaya Kendari sebelum likuidasi, yang dimana kasnya sebesar 160 juta, kemudian utang usahanya 200 juta, persediaan kakao dan kopi 300 juta, kemudian aset tetap kendaraan peralatan gudang 450 juta. Jadi total asetnya itu 1 miliar 100 juta. Selama proses realisasi, likuidator menghadapi tantangan dalam menjual aset dengan harga yang wajar. Kemudian di sini ada pembayaran kewajiban, yang dimana prioritas dan prosedur. Daftar kewajiban PT Indo Jaya Kendari yang dimana utang gaji karyawan sebesar 50 juta, utang pajak sebesar 30 juta, utang bank, pinjaman modal kerja yaitu 300 juta, utang usaha kepada supplier 150 juta, dan biaya likuidasi, honor likuidator dan biaya hukum sebesar 20 juta, dan total kewajiban keseluruhan yaitu 550 juta. Kemudian di sini ada jurnal akuntansi pencatatan transaksi likuidasi. Setiap transaksi dalam proses likuidasi harus dicatat dengan cermat dalam jurnal akuntansi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Di sini ada contoh jurnal yang relevan untuk PT Indo Jaya Kendari. Yang pertama ada pencatatan realisasi aset. Contoh untuk persediaannya mungkin bisa dilihat di layar. Kasnya sebesar 200 juta. Kemudian di sini ada rugi realisasi aset 20 juta, persediaannya 30 juta. Kemudian pencatatan penjualan persediaan di bawah nilai buku. Yang kedua ada pencatatan pembayaran kewajiban. Contoh untuk utang gaji bisa dilihat di layar, utang gaji karyawan yaitu sebesar 50 juta. Kemudian kasnya sebesar 50 juta. Yang ketiga ada pencatatan pembagian rugi realisasi aset kepada sekutu, yang dimana sini modal andi sebesar 36 juta, kemudian modal rugi sebesar 31 juta 500, kemudian modal citra 22 juta 500. Rugi realisasi aset sebesar 90 juta. Dan yang terakhir yaitu pencatatan distribusi kas final kepada sekutu. Modal andi sebesar 202 juta, modal rugi sebesar 176 juta, kemudian modal citra 126 250 juta. Kasnya itu sebesar 505 juta. Kemudian di sini ada fenomena dan studi kasus likuidasi perusahaan swasta di Indonesia. Likuidasi perusahaan swasta adalah fenomena yang tidak jarang terjadi di Indonesia, dipicu oleh berbagai faktor ekonomi, operasional, dan manajerial. Memahami tren dan tantangan dalam proses ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pelaku bisnis. Di sini ada faktor pendorong likuidasi. Yang pertama yaitu ada persaingan ketat, yang dimana industri yang pada persaingan seringkali mengasuh perusahaan yang kurang kompetitif untuk dirugikan. Kemudian yang kedua yaitu ada perubahan teknologi. Ketidakmampuan beradaptasi dengan disrupsi teknologi dapat membuat modal bisnis rusak. Yang ketiga ada krisis ekonomi, yang dimana fluktuasi ekonomi makro dapat berdampak besar pada daya beli dan kelanjutan usaha. Kemudian ada manajemen buruk, yang dimana keputusan strategis yang salah, kurang inovasi, atau masalah tata kelola sering menjadi penyebab utama. Dan yang terakhir yaitu ada masalah hukum dan regulasi, yang dimana perusahaan dapat menghadapi sanksi atau ketidakmampuan beroperasi akibat pelanggaran hukum atau perubahan regulasi yang tidak diantisipasi. Kemudian di sini ada skenario likuidasi di Indonesia.
Yang pertama yaitu seperti likuidasi sukarela, yang dimana keputusan bersama para pemilik atau pemegang saham untuk mengakhiri operasi seperti kasus PT Indo Jaya Kendari. Yang kedua itu likuidasi wajib atau kepailatan terjadi ketika perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Prosesnya lebih kompleks dan diawasi ketat oleh kurator. Studi kasus menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan likuidasi sukarela cenderung memiliki proses yang lebih teratur dan mengurangi potensi konflik dibandingkan dengan likuidasi wajib yang seringkali melibatkan sengketa hukum yang panjang. Kemudian sini ada kesimpulan dan pembelajaran mengelola proses pembubaran yang efektif. Proses likuidasi dan pembubaran persekutuan seperti yang disimulasikan pada PT Jaya Kendari menyoroti pentingnya perencanaan yang matang, transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum dan akuntansi. Kemudian sini ada beberapa pembelajaran utama. Yang pertama itu ada perencanaan awal yang memiliki perjanjian persekutuan yang jelas mengenai prosedur pembubaran dapat sangat menyederhanakan proses likuidasi di masa depan. Kemudian ada pilihan likuidator, yang dimana penunjukan likuidator yang kompeten dan independen sangat krusial untuk menjaga objektivitas dan efisiensi dalam mengelola aset dan kewajiban. Kemudian sini ada komunikasi transparan, membangun komunikasi terbuka dengan semua pihak terkait seperti sekutu, kreditor, dan karyawan, dapat meminimalkan konflik dan mempercepat proses. Kemudian yang keempat ada kepatuhan hukum, memastikan semua langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Dan terakhir yaitu ada manajemen resiko, yang dimana menganalisis potensi kerugian dari realisasi aset dan mempersiapkan skenario terburuk dapat membantu sekutu mengambil keputusan yang lebih baik. Pembubaran persekutuan bukanlah akhir dan segalanya, tetapi bisa menjadi awal baru bagi para individu yang terlibat. Dengan pendekatan yang benar, proses ini dapat diselesaikan dengan adil dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, saya silakan. Baik, pada yang saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina ini K123 tadi saudara Dewi Natasha akan menjelaskan di slide kelima, poin kelima juga mengenai pelaporan dan pembubaran resmi, yang dimana likuidator menyusun laporan lanjut likuidasi dan mengajukan permohonan pembubaran resmi ke instansi terkait Kementerian Hukum dan HAM. Pertanyaan saya yaitu apa konsekuensi hukum jika proses pembubaran tidak dilakukan secara resmi? Itu saja yang dapat saya tanyakan sebenarnya kepada teman-teman. Baik, apakah ada lagi bertanya? Baik, saudara Roros, silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Jati, petani S123 Di sini pertanyaan saya yaitu, tadi kan pada ada kerugian di mana aset dijual tidak sesuai dengan nilai jualnya. Menurut Anda, faktor apa saja yang dapat menyebabkan aset tetap bisa dijual sesuai dengan nilai jual tersebut? Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada teman-teman. Baik, teman-teman, berikan saya waktu untuk mencari jawaban dari teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Penny Asriani, yang dimana pertanyaannya yaitu apa konsekuensi hukum jika proses pembubaran tidak dilaporkan secara resmi. Jadi jawabannya yaitu konsekuensi hukum jika proses pembubaran perusahaan tidak dilakukan secara resmi cukup serius, baik bagi perusahaan maupun para sekutunya. Di sini ada beberapa konsekuensi utama. Yang pertama itu ada perusahaan masih ada hak secara hukum. Kemudian yang kedua, sekutu tetap bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan. Yang ketiga ada sanksi administratif. Kemudian yang keempat ada masalah perpajakan. Kemudian ada potensi sengketa hukum, dan yang terakhir yaitu kesulitan bagi sekutu di masa depan. Mungkin yang saya dapat saya jawab, saya berikan ke teman-teman. Baik, terima kasih. Saya juga paham dengan jawaban dari teman-teman.
pertanyaan, yaitu dalam menurut Anda, faktor apa saja yang dapat menyebabkan aset tetap sulit dijual sesuai nilainya? Jadi jawabannya yaitu, menurut saya, ada beberapa faktor yang menyebabkan aset tetap sulit dijual sesuai nilai bukunya, terutama dalam kondisi likuidasi. Yang pertama yaitu ada penyusunan dan keausan fisik. Yang kedua yaitu ada perubahan teknologi. Yang ketiga yaitu penjualan dalam kondisi terpaksa. Dan yang terakhir yaitu permintaan pasar yang rendah, di mana tidak semua aset memiliki pasar yang aktif dan aset yang bersifat gugur sulit menemukan pembeli yang tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan ke saudara Nurul. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada saudara. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.